membuat teks prosedur cara membuat roti pizza dan keju meleleh untuk memenuhi tugas ujian praktek keterampilan berbicara mata pelajaran bahasa Indonesia. Akan adalah talenan, pisau, baskom, rolling pin atau penggiling adonan, panci, loyang, gelas, gunting, pemarut keju, ada sendok teh dan garpu. Di sini saya juga menggunakan alas, kompor serta oven. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, saus tomat, mayonaise, daging burger slice, margarin, saus spaghetti, garam, bawang bombay, keju, gula, tepung tapioka, daun seledri untuk hiasan, susu bubuk, ada ragi instan, air, dan sosis. Pertama adalah membuat keju meleleh. Siapkan panci, ambil susu bubuk, tuangkan air secukupnya. Parut keju dan masukkan ke dalam air yang sudah dicampur susu. Jika sudah, tambahkan gula secukupnya. Di sini aku menggunakan sekitar 2 sendok. Lalu tambahkan juga garam secukupnya. Lalu kita aduk. Jangan lupa larutkan juga tepung tapioka dengan air. Masak larutan keju ini sampai mendidih dan kejunya meleleh. Seperti ini. Tambahkan larutan tepung tapioka tadi sambil diaduk. Aduk terus-menerus sampai mengental. Sudah seperti ini, lalu kita tuang ke dalam wadah yang sudah dilapisi oleh plastik. Biarkan keju ini dingin, lalu kita simpan ke dalam freezer sampai mengeras. Lalu kita siapkan gelas. Masukkan ragi instan 1 sendok teh ke dalam gelas ini. Lalu kita tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Jika sudah dimasukkan ragi dan gula tadi, kita masukkan air hangat kuku ke dalam ragi dan gula. Untuk air hangat, tidak diperbolehkan air hangat yang terlalu panas atau terlalu dingin, karena itu akan membuat raginya mati. Diamkan larutan ragi dan gula pasir ini sampai berbuih. Siapkan baskom, masukkan sekitar 250 gram tepung terigu. Jika ragi sudah berbuih seperti ini, masukkan ke dalam tepung terigu. Lalu kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih dulu ya. Untuk pembuatan pizza, jika ingin roti yang lebih empuk, bisa ditambahkan dengan 1 butir kuning telur. Tetapi jika ingin roti pizza yang kering, tidak perlu
menambahkan 1 butir kuning telur. Ini kita aduk terus sampai setengah kalis. Jika merasa kekurangan air, tambahkan air sedikit demi sedikit. Jika sudah setengah kalis, kita tambahkan margarin secukupnya ke dalam adonan. Tambahkan juga sedikit garam. Lalu kita uleni lagi sampai merata dan adonannya kalis. Adonan sudah kalis dan tidak menempel lagi, kita tutup menggunakan kain bersih. Lalu kita diamkan sekitar 15 menit. Menunggu adonan mengembang, potong-potong daging burger slice. Untuk topping, potong sesuai selera atau dadu seperti ini. Potong-potong juga sosis menjadi bagian kecil seperti ini. Sosis digunakan untuk bagian pinggir roti pizza. Potong juga bawang bombay menjadi potongan-potongan kecil. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Potong juga daun seledri untuk hiasan. Adonan sudah mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan adonan. Lalu untuk alasnya kita taburi tepung terigu, lalu kita tuang adonan roti pizza. Alas dengan tepung terigu secukupnya. Lalu kita tuang adonan roti tadi dan sedikit uleni, sebentar saja. Kita sudah bulat-bulatkan adonan dan beri tepung terigu di atasnya. Rolling pan juga dibaluri dengan tepung terigu agar adonannya tidak menempel ke rolling pan. Kita gilas adonan ini sampai pipih. Pipih dan bulat, kita pindahkan ke loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Adonan pizza yang sudah bundar tadi kita potong ujung-ujungnya seperti ini. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, kita ambil sosis, lalu taruh sosis di atas adonan pizza dan digulung. Gulung sedikit saja sampai menutupi sosisnya. Tusuk adonan menggunakan garpu.
saus spaghetti. Ratakan saus spaghetti. Jika sudah dioles secara merata, lalu kita taburkan daging burger slice ke adonan ini. Untuk topping bebas sesuai selera ya. Lalu tambahkan juga bawang bombay. Keju yang sudah tadi kita buat, setelah mengeras, kita potong-potong seperti ini. Lalu kita taruh di atas adonan pizzanya. Beri saus tomat ke pizza. Jika suka pedas, bisa menggunakan saus pedas. Lalu beri juga mayones. Untuk terakhir, tambahkan potongan daun seledri sebagai hiasan. Ini dia pizza yang sudah tadi dihias. Kita diamkan selama 15 menit. Selagi menunggu 15 menit, kita bisa panaskan dulu ovennya. Diamkan 15 menit. Dan pizzanya sudah mengembang, oven sudah panas, lalu kita masukkan pizzanya ke rak oven yang paling atas selama 15 menit. Karena di rumah aku cuman punya oven tangkring, waktu pembakarannya disesuaikan. Untuk oven tangkring seperti ini, panggang di rak atas selama 15 menit, lalu pindahkan ke rak bawah selama 10 menit. Dipanggang dengan api sedang cenderung besar. Jika sudah 15 menit di oven rak atas, kita keluarkan pizzanya. Lalu pindahkan pizzanya ke oven rak bawah. Untuk oven rak bawah cukup panggang selama 10 menit. Jika sudah 10 menit di oven rak bawah, berarti pizzanya sudah matang. Kita matikan kompor. Lalu angkat pizzanya dan tiriskan sebentar. Ini dia hasil pizzanya. Ini dia hasil pizza yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia keterampilan berbicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.